Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 2989. Di belakangnya, banyak praktisi juga berhenti. Para jenius seperti Su Zhengfei, Xia Huyang, Del, semuanya ada di sini. Selain mereka, ada juga Wu Jian Tiandi dan yang lainnya. Lingri Tiandi, Lei Tiandi dan yang lainnya tidak datang. Peti batu itu bergerak di tanah, dan Tiandi di dalamnya tidak berani terbang. Di sini, mereka tidak berani pamer. Jutaan praktisi masuk ke sini, dan sekarang mereka hanya menempuh jarak 500 mil dalam 1000 mil, tetapi lebih dari 900.000 praktisi telah jatuh. Beberapa orang tua menghela napas. Jika bukan karena Yao Tiandi dan Tiandi lainnya yang membuka jalan di sepanjang jalan, saya khawatir hanya akan ada 3.000 orang yang tersisa di sini. Perhatikan dengan seksama, masih ada 80.000 praktisi sekarang. Jumlah ini sudah banyak. Tetapi bahkan dengan begitu banyak Tiandi, banyak praktisi masih takut. Tetapi tidak ada jalan untuk kembali. Napas di depan semakin misterius. Jika Anda mengambil langkah yang salah, Anda akan dikutuk. Bahkan seorang Tiandi menghela napas. Aku tidak akan maju. Aku akan mengubur diriku di sini hari ini. Jika kita ditakdirkan untuk bertemu lagi, kita akan bertemu lagi di kehidupan selanjutnya. Sebuah suara terdengar dari peti batu. Itu adalah kaisar surgawi lain yang berbicara. Swiss. Cahaya menyambar, dan peti batu itu tiba-tiba bergetar di tanah. Kemudian sebuah lubang muncul, dan peti batu itu jatuh ke dalamnya. Sebuah prasasti batu berdiri di samping peti mati itu, dan kemudian pasir kuning beterbangan dan menutupinya, membentuk kuburan. Di prasasti batu itu, tertulis namanya. Sekte Fang Tianhua, Fang Tiansui. Dia sebenarnya adalah seorang praktisi Sekte Fang Tianhua. Untuk sementara, banyak orang juga melihat ke peti batu lainnya. Saudara Yao, apakah kau masih akan maju? Sebuah suara terdengar dari peti batu. Jika kau tidak membunuh keberadaan itu, kau tidak akan pernah melihat ke belakang. Kaisar Yao Tian berbicara. Dalam hal ini, aku akan mengikuti saudara Yao dan melanjutkan. Aku mahir dalam seni 5 elemen dan memahami prinsip-prinsip perubahan emas, kayu, air, api, dan tanah, tetapi aku tidak dapat menyimpulkan semuanya di sini. Namun, saya merasa mengubur diri di sembarang tempat di pemakaman Wuji tidaklah cukup untuk merasakan kembali masa muda atau menjalani kehidupan baru. Seharusnya perlu mencari tempat yang memiliki harta karun Feng Shui. Di dalam peti batu, Kaisar Langit berbicara. Namun, semua yang ada di pemakaman Wuji tidak dapat disimpulkan. Tidak seorang pun dari mereka tahu di mana harta karun Feng Shui itu berada. Mereka hanya bisa mengandalkan keberuntungan. Mungkin, semakin jauh ke depan, semakin besar harapan untuk menjalani kehidupan baru, bukan? Di dalam peti batu, Kaisar Langit berkata perlahan. Ini hanya imajinasinya. Saya pikir juga begitu. Di dalam peti batu lainnya, seorang wanita tua berbicara. Wus. Peti batu lainnya, dengan cahaya yang berkedip-kedip, juga bergerak maju. Namun tidak ada yang maju lebih dulu. Semua orang memusatkan perhatian pada Yao Tiandi, bahkan praktisi seperti Feng Qianling dan Kong An. Tubuh Yao Tiandi tegap, meskipun ia agak tua dan berada di usia senja. Namun darah di tubuhnya masih bergolak. Kekuatannya mengalahkan segalanya. Jika bukan karena kekacauan di pemakaman Wuji, Yao Tiandi pasti masih punya harapan untuk memasuki reinkarnasi setengah langkah dalam 10 tahun. Beberapa kaisar angkat bicara. Tapi semua orang tahu apa yang Yao Tiandi lakukan di sini. Dia berbeda dari yang lain, dia datang untuk bertempur. Dalam pertempuran ini, menang atau kalah, Yao Tiandi akan menghabiskan banyak tenaga, kan? Di tempat seperti ini, begitu ini terjadi, Yao Tiandi takkan pernah bisa pergi. Swiss. Tapi Yao Tiandi sama sekali tidak takut, dia menghela napas dan melangkah maju. Raungan. Tapi saat melangkah, terdengar desisan. Terdengar suara gemuruh, lalu pasir kuning beterbangan, dan sebuah tengkorak raksasa muncul, membuka mulutnya dan menggigit Yao Tiandi. Kekuatan ini sebanding dengan pukulan kaisar. Sungguh mengerikan. Yao Tiandi mengulurkan satu tangan, menamparnya dengan satu telapak tangan, dan langsung menghancurkan tengkorak itu, lalu maju lagi. Ini adalah cara paling brutal untuk bergerak maju. Ini benar-benar dorongan horizontal. Tidak peduli seberapa berbahaya dan misteriusnya tempat ini, dia akan memotongnya dengan satu kekuatan. Dengan Yao Tiandi memimpin jalan, para praktisi lain juga merasa sedikit lega.
Tetapi ketika mereka bergerak maju 100 mil lagi, sebuah sungai memotong segalanya. Air sungai itu hitam dan tak berdasar, dan jelas ada sesuatu yang mengambang di sungai. Yao Tiandi memusatkan pikirannya, dan kuali obat di tangannya keluar, dan menjadi besar. Keempat kaki kuali obat jatuh ke sungai dan berdiri. Yao Tiandi tiba-tiba bergerak dan berdiri di atas kuali obat. Manusia bisa memasuki kuali ini. Yao Tiandi berbicara perlahan. Air sungai ini misterius. Yao Tiandi dapat merasakan ada kekuatan di dalamnya yang ingin menghancurkan kuali, tetapi karena bahan kuali obat luar biasa, ia dapat menahan invasi kekuatan tersebut. Swiss. Mendengar ini, banyak praktisi di alam Tiangeng sangat gembira dan langsung melompat ke kuali obat. Mereka mengikuti Yao Tiandi dan menggunakan kuali obat untuk menyeberangi sungai secara langsung dan datang ke sisi lain. Praktisi lain, saya harap Anda dapat membantu saya. Yao Tiandi memandang Wu Jiantiandi dan kaisar lainnya dan berkata, praktisi Wu Jianshan, ikuti saya. Wu Jiantiandi berbicara, dan jelas bahwa dia tidak bermaksud untuk membawa praktisi lain. Dalam sekejap, dia tiba-tiba bergerak, dan sebuah harta muncul di tangannya. Itu adalah labu. Kemudian praktisi Wu Jianshan melompat ke atasnya dan hanyut menyeberangi sungai. Tunggu kami. Praktisi lain terkejut dan ingin menginjak labu. Tetapi dalam sekejap, sungai melonjak dan seekor ikan melompat. Namun, ikan hitam ini sangat besar, dengan kepala seperti kepala serigala, dan menelan banyak praktisi secara langsung. Apa-apaan benda ini? Mengapa tidak ada vitalitas sama sekali, apalagi jejak napas? Tidak ada yang tahu misteri daerah terlarang. Keberadaan ini tidak ada di dunia luar, dan tidak ada yang tahu kekuatan seperti apa yang mereka miliki dan bagaimana menghadapinya. Banyak praktisi menggelengkan kepala. Klan jiwa, ikuti aku. Sebuah suara terdengar dari sarkofagus. Kemudian, sarkofagus bergerak, dan itu benar-benar tenggelam dan mengapung di sungai. Kemudian sebuah perahu muncul di bawah. Perahu ini adalah harta karun, membawa sarkofagus dan banyak praktisi klan jiwa ke depan. Ayo pergi. Feng Qianling dan yang lainnya, tanpa bergantung pada kaisar manapun, suara itu jatuh, dan darah di tubuh mereka keluar. Dalam sekejap, bayangan Phoenix kuno muncul, dan bergerak langsung, mencoba melangkahi sungai seperti capung yang meluncur di air. Namun, air sungai di bawahnya justru membentuk pusaran raksasa, menghasilkan daya hisap, mencoba menyedot Feng Qianling dan para praktisi klan Phoenix kuno Wanling ke dalamnya. Berdengung. Namun, bayangan Phoenix kuno di belakang Feng Qianling bergerak, melepaskan aura mengerikan yang justru menghentikan daya hisap tersebut. Dengan cara ini, mereka baru saja menyeberangi sungai. Raung. Qiong Ye juga beraksi, dan tubuh naganya muncul. Para kultivator naga kuno lainnya juga mengandalkan kekuatan darah mereka untuk menyeberang. Kong An dan para kultivator binatang purba lainnya juga seperti ini. Suku-suku ini adalah salah satu suku tertinggi di suku binatang purba, dan kekuatan darah mereka sungguh kuat. Bahkan beberapa kaisar menghela napas. Namun mereka tidak terlalu iri. Sebagai seorang kaisar, tidak perlu iri pada siapapun. Ketika mereka menyeberangi sungai, sesosok telah muncul di tempat pemakaman Wuji berada ribuan mil jauhnya. Orang ini adalah lelaki tua yang kembali.